Untuk membahas terkait dengan rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati, kita juga telah bergabung dengan dosen ilmu komunikasi FISIP Undip, ada Pak Triyono Lukmantoro. Terima kasih Pak Triyono sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Pak, kalau kita melihat rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati yang saat ini juga masih digelar di DPRD Pati, sampai sejauh mana rapat pansus ini yang akhirnya membuka kontroversi kebijakan dari Bupati Pati Sudewo sendiri, dari mulai kenaikan PBB hingga 250%, pemutusan hubungan kerja 200 tenaga rumah sakit, pengangkatan direktur RSUD Suwondo dan pemindahan eselon 2 menjadi staf biasa. Dari pengamatan Anda, sejauh mana hingga akhirnya pemakzulan Bupati Pati ini juga bisa segera diselesaikan? Walaupun DPRD Pati juga menargetkan 3-4 hari rapat pansus ini selesai digelar. Iya, saya kira sekarang yang terjadi adalah DPRD Pati sedang mengumpulkan data, mengumpulkan berbagai fakta, mengumpulkan berbagai peristiwa yang sebut saja memberatkan Bupati Pati, dari kenaikan PBB 250%, kemudian peristiwa di rumah sakit dan sebagainya itu. Ini merupakan daftar-daftar, merupakan berbagai list ya, berbagai fakta, informasi yang digunakan untuk sebut saja memakzulkan, saya harus mengatakan seperti itu, Bupati Pati, sehingga pada saat DPRD melakukan hal itu, melakukan pemakzulan misalnya, itu punya legitimasi ya, punya keabsahan. Kalau tidak ada alasan-alasan pembenar, maka juga legitimasinya akan rendah. Nah, pada sisi yang lain saya kira adalah masyarakat juga sedang menunggu bagaimana peristiwa, bagaimana perkembangan di DPRD Pati ini. Karena saya kira bolanya sekarang ada di DPRD Pati. Kalau kemarin itu adalah gerakan massa, gerakan demonstrasi besar-besaran, dan kemudian ditampung oleh DPRD. Saya kira ini adalah proses yang wajar, proses yang menurut saya masuk akal juga, dan prosesnya adalah memang prosedural, harus seperti ini dijalani. Nah, kalau DPRD mengatakan ada sekitar waktu 3 atau 4 hari, ya kita tunggu apakah sampai sejauh itu. Nanti saya khawatir masyarakat sudah tidak sabar lagi gitu loh. Apalagi nanti kalau terjadi deadlock ya, atau terjadi kebuntuan, ini yang mengkhawatir. Jadi saya kira masyarakat dan bahkan warga netizen, juga pemirsa Kompas TV, saya kira menunggu ini ya, menunggu bagaimana akhir dari demonstrasi besar-besaran yang kemarin terjadi dan kemudian sekarang dibicarakan secara politik, dibahas di level DPRD. Itu, Mas. Ya, Pak Triyono, ini netizen, pemirsa, bahkan warga Pati juga tidak hanya menunggu, warga Pati khususnya juga ikut terus mengawal terkait dengan pemakzulan Bupati Pati. Dari pandangan Anda, ketika memang 3-4 hari ini dianggap terlalu lama ketika DPRD juga mencari fakta-fakta pada rapat pansus hak angket ini. Dari pandangan Anda sendiri, sejauh mana nantinya pemakzulan Bupati Pati ini juga bisa diketuk hingga dibawa ke rapat paripurna? Iya, saya kira masyarakat berpikir semakin cepat semakin bagus gitu kan. Semakin cepat semakin bagus, karena apa sih yang ditunggu lagi gitu loh ya. Berbagai pihak masyarakat luas berkeberatan dengan kenaikan PBB 250%. Ada sejumlah tenaga kesehatan yang merasa keberatan, karena bukan hanya keberatan ya, mereka merasa disia-siakan karena mereka tiba-tiba saja diberhentikan. Dan juga ada beberapa kasus lain yang berkaitan dengan manajerial pekerjaan. Saya kira masyarakat itu kan simpel jawabannya, bahwa tidak hanya sekadar PBB diturunkan atau dibatalkan kenaikannya itu, tapi karena Bupati ini sudah sejak awal performanya dan komunikasi politiknya nggak bagus, maka mereka ingin Bupati ini segera diberhentikan atau dimundurkan, gitu aja. Itu saya kira kalau waktu 3-4 hari bagi masyarakat mungkin juga terlalu lama ya. Kalau bisa bahkan sejak kemarin sejak hari Rabu gitu ya. Ya. Tapi Jadi kalau bisa
semakin cepat semakin bagus gitu. Semakin Seperti cepat itu. semakin bagus komunikasi politiknya Pak Bupati yang dianggap ini juga menuai kontroversi. Kalau berbicara komunikasi politik dari Bupati Pati, Pak Triyono, kemarin Bupati Pati juga sempat meminta maaf kepada para warga Pati yang melakukan demo di sana dan walaupun di dalam atau dalam keadaan di kendaraan taktis di Pati. Secara komunikasi politik dari pengamatan Anda, permintaan maaf yang dilakukan Bupati Pati, apakah bisa diterima oleh warga Pati sendiri? Walaupun juga kebijakan dari kenaikan PBB hingga 250% ini juga tidak jadi begitu Pak? Iya, saya kira kalau kita lihat satu, pada saat dia meminta maaf justru benda-benda, ya ada sandal, ada macam-macam itu dilemparkan ke arah dia. Dia tidak sempat mengatakan apapun kecuali bahwa dia hanya meminta maaf. Sudah selesai. Itu kan justru penolakan yang luar biasa gitu loh. Jadi apapun yang dilakukan oleh Bupati Pati pasti serba salah. Dia keluar meminta maaf dengan dikawal kendaraan taktis aparat keamanan pun seperti itu. Bahkan yang saya khawatir Mas, kemarin itu bahkan kendaraan-kendaraan dan juga mohon maaf ya aparat kepolisian sampai dianiaya. Yang terjadi itu bukan hanya rakyat melawan Bupati Pati, tapi rakyat melawan negara. Ini Oke. kan mengkhawatirkan sekali. Jadi Betul. kalau tidak segera ditindaklanjuti, tidak segera dihentikan Itu juga ini, yang memang nanti perlawanannya menjadi bukan hanya concern dari targetnya. DPRD Pati yang saat ini menggelar rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati, begitu ya Pak Triyono ya. Dan saya akan Iya, mengajak betul, Pak betul. Triyono Jadi Lukmantoro untuk sama-sama mendengar apa yang terjadi di kantor DPRD Pati soal rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati berikut ini. Itu aja Pak, Ya, saya jawab pertanyaan izin Mas Danu. sekali lagi saya mau mengingatkan yang di belakang, mohon bersabar dulu, nanti komennya nanti setelah kita selesai baru komen ya. Kita menjaga ini ya. Terus ibu kan ngadepnya ke depan nih. Yang namanya masyarakat ini kan yo ndelalah wati ning gondu atau nyelemong yo aja didungokno karena kita lagi fokus di pansus. Gitu loh. Ini konsentrasinya ke sini aja. Siap. Saya kaget kalau teman-teman sini ada yang bilang bayar. Kok ada ya belum bayar? Mas Danu pertanyaannya Saya dijawab? jawab pertanyaan Mas Danu. Ya. Ya. Saya tadi tidak mengatakan saya sering diajak sharing. Saya Oke. diajak bekerja keras selama 24 jam. Oke. Jadi konsepnya itu bekerja keras selama Beda 24 Pak Danu, jam. antara bekerja keras bukan Tapi sharing. bekerja keras 24 jam. Oke Bu, sharing curhat sama bekerja keras itu beda Pak Danu, beda ya. Buning, gantian Pak Narso, Buning dulu. Terima kasih, matur nuwun. Jadi ini memang menjadi sebuah pola yang selama ini belum pernah terjadi. Sehingga ketika kami di Pansus ini ingin menanyakan, ini menjadi suatu fungsi pengawasan kami terhadap kinerja seluruh OPD yang di Kabupaten Pati. Sehingga harapan kami ketika ini tadi sedikit sudah lebih mengarah begitu pimpinan, nanti kita inventarisir prosesnya, apa yang menurut kita masih belum paham, nanti pada saatnya kami mohon untuk dihadirkan yang menguasai terkait ini. Supaya kita, beliau bertiga ini sekali lagi, DPRD Pati juga masih terus mencatat fakta-fakta terkait dengan kebijakan Bupati Pati yang saat ini dihadiri oleh fraksi PDIP, PKB, dan juga Demokrat. Saya juga masih bersama dosen ilmu komunikasi FISIP Undip, Pak Triyono Lukmantoro. Pak, terakhir Pak Triyono, apa yang memang bisa menjadi catatan buat DPRD Pati agar rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati ini tidak alot dan bahkan ini juga disaksikan oleh warga Pati yang hadir di sana? iya, saya kira gini Mas, bahwa rapat pansus ini kan dipantau, disiarkan secara langsung oleh media. Pasti masyarakat menonton, masyarakat menunggu. Bahkan bukan hanya masyarakat Pati, mereka betul-betul serius ingin DPRD ini mengambil tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kalau mereka tujuannya kan cuma satu, turunkan atau hentikan Bupati Sudewo. Sudah selesai. Ya, jadi bahwa ada perdebatan di sana sini, ada pihak yang memberikan kesaksian, ada pihak yang sedang mengadu argumentasi dan sebagainya, itu wajar-wajar saja. Tapi intinya adalah bahwa masyarakat Pati itu sudah terlanjur kecewa. Jadi
satu-satunya jalan bukan lagi mengulur waktu dengan memperbanyak orang bersaksi, dengan memperbanyak data dan sebagainya. Masyarakat sudah tahu kok apa-apa saja yang menjadi keberatan mereka, apa-apa saja yang menjadi ketidaksenangan mereka terhadap kebijakan bupati-bupati ini. Sekali lagi tidak hanya masalah pajak ternyata. Kalau diungkap ternyata ada beberapa lain, masalah rumah sakit, masalah manajerial, masalah kinerja, dan juga bagaimana si bupati ini mempekerjakan karyawan di sana dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang harus ditanggapi secara serius. Saya khawatir sekali lagi kalau ini tidak dihentikan, bupati ini, nanti yang muncul adalah perlawanan rakyat bukan hanya pada bupati itu sendiri secara personal, secara satu orang, secara individual, tapi justru melawan institusi negara. Jadi apapun yang berbau negara, mohon maaf ya, saya sebut saja, entah itu namanya polisi, entah itu namanya gedung-gedung pemerintah dan sebagainya, nanti menjadi target perusakan gitu. Nanti menjadi target untuk dilakukan penyerangan dan sebagainya. Ini yang saya khawatirkan. Bahwa inilah komunikasi ketika sudah tidak bisa dijembatani lagi, yang terjadi adalah, saya kira adalah destruksi, Mas. Bukan komunikasi lagi, tapi adalah kehancuran. Bukan pemahaman lagi yang muncul, tapi adalah semua satu pihak ingin menuntut segera direalisasikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Triyono Lukmantoro. Kita sama-sama menunggu hingga nanti direkomendasikan oleh DPRD Pati untuk dibawa ke rapat paripurna. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama Kompas TV. Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Undip Triyono Lukmantoro. Terima kasih. Selamat sore.